Loh, kalau bilang Jadi kafein ada itu urusannya jelek. dengan jantung juga, nggak ada bagus. masalah ya? Iya. Ya? Sebenarnya kita mengkonsumsi kopi asal dengan dosis yang benar. Nah, kalau kita Choose GD Empowering Entrepreneur Talk. Halo sahabat-sahabat semua, para pecinta kopi. Pada hari ini agak spesial karena saya bersama dengan seorang dokter. halo. Beliau ini Dr. Meta Wijoyo. Beliau sangat concern dengan kesehatan, terutama adalah tentang wajah, kecantikan, dan juga kulit. Lah, kenapa kok Dr. Meta yang saya ajak bicara? Karena bukan hanya dia itu cantik, tetapi dia itu juga suka ngopi. Nah, ini dia. Satu hal yang kita ingin sekali ketahui. Kenapa kok Dr. Meta itu suka ngopi? Apakah memang suatu kebetulan, memang misalnya keluarga itu yang suka ngopi, atau seperti apa? Silakan, dokter. Jadi gini loh, Mr. Gandhi, aku tuh seneng banget sama kopi. Tapi penyebabnya kenapa sih dulu kok bisa sampai kenal sama kopi gitu kan? Nah, jadi waktu aku kuliah, itu tuh aduh banyak banget tugas, banyak ujian. Sedangkan kopi itu kan kita ketahui, kalau kita ngopi kita nggak ngantuk gitu kan. Nah, jadi waktu dari kuliah tuh awal-awal tuh, jadi kebiasaan banyak tugas banget. Aku ngeliat, ih teman-teman aku banyak ngopi nih. Ayo kita ngopi ke sini, yuk kita ngopi ke situ. Nah, jadi ya udah mulai terbiasa tuh dari situ. Jadi kita ngopi habis sebelumnya besok itu mau ujian, kita ngopi hari ini gitu. Jadi tuh kita jadi habis ngopi itu langsung seger gitu loh, Mr. Gandhi. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya mempelajari dan juga ada banyak riset yang membuktikan bahwa sebenarnya kopi ini ada hubungannya dengan kesehatan. Lah, dalam hal ini dari segi medis, apakah punya dasar-dasar tertentu mengapa kopi itu ada unsur sehatnya? Jadi sebenarnya kita harus tahu ya, kopi itu di dalamnya ada apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya dia itu benar-benar kopi yang natural, itu didapatkan dari biji kopi. Nah, biji kopi itu sendiri banyak manfaatnya. Termasuk di dalam itu ada kafein. Iya, betul. Nah, sebenarnya kafein itu banyak yang bilang bahwa oh, kafein itu negatif, jelek, tapi sebenarnya enggak, Mr. Banyak Gandhi. yang berpandangan begitu, ya. Sebenarnya kafein sendiri ini sebenarnya untuk menstimulus central nervous system. Jadi apa sih central nervous system? Jadi itu untuk kognitif, fungsi kesadaran kita. Nah, dari kognitif, selain untuk kognitif, untuk fisik juga bagus. Dia itu untuk wah, denger nih, ini bagus sekali ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya salah loh kalau bilang jadi ada urusannya dengan jantung juga, nggak ada masalah ya? Iya, sebenarnya kita mengkonsumsi kopi asal dengan dosis yang benar. Nah, kalau kita dunia kedokteran bilangnya dosis ya. Iya, betul. Sebenarnya kafein itu ada dosis yang letal, yaitu kalau lebih dari 10 gram per harinya. Sedangkan, 10 gram per hari? Nggak boleh, itu udah toksik banget, jadi nggak boleh. Nah, kita boleh konsumsi sekitar 500 miligram. Nah, kalau dihitung-hitung nih, Mr. Gandhi, satu cup of coffee ini itu 80 sampai 175 miligram. Jadi sebenarnya dalam satu hari kita bisa 3 cangkir kopi. Jadi sebenarnya 3 ya dok ya? 3. Karena ada yang mengatakan kan ada 3, ada 4, ada 5. Jadi yang disarankan oleh dokter itu 3 ya dok? Amannya 3. Oh, oke. Gitu. Ya. Ini satu pengetahuan yang bagus sekali buat kita melihat ini, dan mumpung ketemu dengan dokter. Sebenarnya kalau bisa langsung bertanya lebih enak juga nih. Tetapi dok, ada orang-orang tertentu yang mereka itu kok begitu ngopi ini nggak cocok ya. Lah ini kenapa ya dok ya? Karena ada juga yang mereka bangun tidur langsung ngopi ya, jadi dalam hal perut kosong, dan juga ada kondisi-kondisi yang mereka itu mungkin alergi atau apa. Lah, menurut pandangan seorang dokter seperti apa, dok?
Sebenarnya kopi itu kita bagusnya ya mengkonsumsi itu dalam keadaan perut memang tidak kosong. Jadi ada makanan masuk terlebih dahulu baru kita konsumsi kopi. Nah, sebenarnya kopi itu ada efek negatifnya ya. Salah satunya menyebabkan asam lambung meningkat. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kita punya penyakit gastritis atau disebut juga dengan kalau orang awam bilangnya MAH. Nah, atau GERD begitu maksudnya ya. Kalau kita sebutnya gastritis. Nah, kalau misalnya kita gastritis, terus begitu kita minum kopi tanpa sebelumnya kita ada makanan dulu yang masuk, nah itu menginduksi asam lambung meningkat. Nah, jadi kita sakit perutnya. Nah, ada juga yang mungkin dia nggak sakit, tapi dia jadi lebih sering untuk ke belakang, lebih sering untuk BAB. Nah, kalau kelebihan bisa juga diare gitu. Jadi efek negatifnya mungkin hanya itu. Dan juga kalau misalnya kita minum dalam dosis yang kafeinnya terlalu banyak, itu malah jadi kita ansietas, panik, serangan panik atau cemas. Nah, itu yang kita tidak bagus dari konsumsi kopi berlebihan. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya kopi, apapun juga ya, kalau memang kita konsum berlebihan, apapun juga ya, itu sudah tidak baik ya. Tetapi dari segi medis memang ada unsur-unsurnya yang bisa dijelaskan dari seorang praktisi dokter yang juga saya agak kaget karena suka ngopi. Ternyata memang kopi itu bagus ya dok ya? Bagus. Sebenarnya tuh yang baru aku research ya, itu ternyata kopi tuh Mr. Gandhi ya, itu bagus untuk Parkinson disease. Wow. Parkinson yang getar tangannya. Nah, juga untuk Alzheimer disease. Jadi itu bagus banget. Sebenarnya kopi itu bisa membantu mengurangi resiko tersebut. Nah, memang tapi ada beberapa pantangan. Contohnya pada ibu hamil, itu dosisnya itu maksimal itu hanya setengah dari dosis dewasa. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh ibu hamil itu dia retensi airnya lebih lama. Jadi retensi kopi di dalam darah itu 2 kali lipat dibandingkan kita manusia dewasa normal. Jadi disarankan pada ibu hamil dikurangi dosisnya. Jadi sebenarnya itu ya larangannya memang ya masuk akal namanya ibu hamil ya. Jadi sebaiknya memang kalau ibu hamil ya kurangi kopinya. Betul, kurangi kopinya. Lah dok, ada juga nih orang ini yang saking cintanya dan ngopi, maka ngopi itu sudah menjadi minuman utama ya, dimana bahkan makan siang, makan pagi, makan malam tetap harus ditemani dengan kopi. Lah hal seperti ini apakah memang baik-baik aja atau menurut dokter seperti apa dok? Jadi lebih baiknya memang kopi itu dikonsumsi jangan waktu habis makan langsung kita konsumsi kopi. Karena sebenarnya di dalam kopi itu ada kan tadi aku sebutkan kafein. Nah, kafein ini sebenarnya menghalangi magnesium dan ferrum. Ferrum itu zat besi. Magnesium itu yang biasanya ada di kacang-kacangan. Nah, itu nggak bisa kita habis minum kopi langsung kita makan atau habis makan kita minum kopi. Jadi penyerapan yang harusnya kita dapatkan si besi, zat besi itu dan zat magnesium itu kita dapatkan jadi terhalang. Jadi kan sayang. Iya betul. Jadi lebih bagusnya saat ngopi ya ngopi, saat makan ya makan. Jadi makanya ada disebut juga ada coffee break, coffee time, tea time. Iya, memang betul sekali ya gitu ya. Jadi sebenarnya dok ya, pada saat kita lagi makan ya makan main course itu kalau ditemenin dengan kopi itu, lah itu akan menghambat dari proses untuk penyerapan dari ferrum zat besi dan juga magnesium yang dimana kedua mineral itu amat sangat kritikal dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, kalau saya dok, saya sudah punya kebiasaan ngopi memang biasanya ya paling sedikit 1 jam setelah makan ya kalau memang pagi gitu, sehingga ya setelah itu saya dibarengin dengan katakan snack agak-agak manis begitu, biskuit gitu ya. Gitu. Tetapi saya nggak pernah, maksudnya sebagai teman breakfast atau teman lunch atau apalagi dinner gitu. Itu udah betul banget. Berarti memang yang disarankan seperti itu ya dok ya? Itu udah bagus banget Mr. Gandhi, betul. Lah terus dok, kalau orang tuh ngopi setelah itu terus katanya suka susah tidur ya. Lah ini
sebenarnya apa ya? Jadi berapa jam atau ada batasan nggak? Maksudnya ngopi terakhir tuh baiknya jam berapa supaya tidak mengganggu waktu tidurnya, Dok? Jadi yang seperti kita ketahui, di dalam kopi ada kafein. Nah, kafein ini sendiri itu pre-onset. Jadi begitu kita minum, itu 1 jam kafein bekerja. Nah, setelah 1 jam, di dalam tubuh kita bertahan berapa lama? Untuk kita dewasa, biasanya 3-5 jam. Nah, akan lebih bagusnya kalau memang kita mau tidur, ya berarti jangan 5 jam. 5 jam ya, 5 jam. Jadi jangan kita mau tidur nih. Berarti 5 jam sebelumnya kita udah harus terakhir kopi tuh. Terakhir kali kita konsumsi kopi gitu. Tapi juga tergantung sih Mr. Ganti. Itu karena ada kebiasaan orang udah terbiasa. Jadi sepertinya nggak apa-apa kok aku 3 jam juga udah bisa. Aku 2 jam udah bisa. Nah, itu tergantung orang. Jadi setiap orang sebenarnya beda-beda ya. Tapi rule of thumb-nya yang paling baik itu 5 jam sebelumnya ya, tergantung tidur jam berapa. Kalau yang tidurnya jam 12, ya jam 12 dikurangin 5, masih oke. Ya. Jadi 5 jam ya, gitu ya. Karena setiap orang beda-beda waktu tidurnya ya, kebiasaannya ya. Tapi Dok, di depan kita kan sudah ada kopi nih ya. Ya, kenapa nggak kita minum dulu nih, Dok? Nih, kalau aku sukanya yang kayak gini nih, Mr. Gandhi. Yang kopi ada susunya nih. Ya. Ya, Dok, ini juga boleh dicicipin juga, Dok. Ya. Ada satu lagi itu. Ya. Minta tolong. Memang saya waktu awal dulu belajar ngopi, pertama-tama juga saya minumnya latte, ya. Bahkan masih pakai ice. Setelah itu terus ice cappuccino, dan setelah itu saya hot cappuccino karena kan memang konten kopinya lebih banyak ya cappuccino. Setelah itu saya belajar es kopi, dan akhirnya sekarang saya sudah pakai black coffee dan nggak pernah pakai gula, tanpa gula. Karena kalau begitu dikasih gula, rasanya buat saya sendiri ini jadi merubah tes kopinya. Kayak gitu, Dok. Nah, dari menurut dokter dan secara medis ya, apakah memang betul, Dok, bahwa memang kalau memang gula itu harus kita hindarkan, dikurangin sedapat mungkin dalam hal misalnya minuman ataupun makanan? Ya, jadi memang terlepas ya dari antara kopi, gula. Nah, sebenarnya kita harus tahu nih, maksudnya gula memang kita tidak boleh terlalu banyak konsumsi. Karena kalau misalnya konsumsi terlalu banyak gula, itu menyebabkan penyakit diabetes. Nah, cuman memang untuk pemula, biasanya kan karena taste coffee yang ada asamnya, ada pahitnya. Nah, jadi itu kadang-kadang untuk pemula memang kita lebih suka dengan dicampurkan dengan milk, dengan susu. Jadi rasanya lebih nggak pahit. Gitu kan. Nah, kadang-kadang juga dicampur gula. Nah, cuma memang kalau untuk udah yang sering minum kopi, aku rasa udah nggak perlu gula juga udah mantap gitu. Jadi sebenarnya gula terlepas dari berbagai macam apakah kopi bagus atau enggak, ya sebenarnya gula kita harus mengurangi. Jadi intinya pokoknya gula itu ya harus dikurangin gitu ya. Bukan karena ngopi ataupun tidak ngopi ya, Dok. Memang, ya. Kayak gitu ya. Karena itu pengaruhnya seperti apa, Dok ya? Selain misalnya membuat diabetes atau apa gitu. Ya, jadi gula itu kan sebenarnya dia tidak bagus untuk tubuh ya. Maksudnya kalau misalnya kita berlebihan, nanti bisa menyebabkan kita penyakit diabetes itu tadi. Terus juga menyebabkan dalam jaringan tubuh kita tuh sel kita itu gampang untuk mengalami aging. Penuaan. Sebenarnya kita kan membutuhkan, nah itu tadi kalau misalnya kita banyak gula, nanti banyak penuaan di dalam tubuh kita, jadi itu nggak bagus. Kayak gitu. Lah, Dok, pernah dengar kopi organik tentunya, Dok ya? Oh iya, pernah. Ya, lah dari pandangan Dok seperti apa, Dok, itu? Kopi organik itu kalau yang saya tahu ya, Mr. Gandhi ya, itu sebenarnya itu ditanam yang di tanah yang memang tidak menggunakan pupuk kimia. Betul. Jadi itu pupuknya benar-benar yang dari kotoran sapi, kotoran hewan-hewan. Jadi nggak pakai chemical, pupuk. Jadi aku rasa sih bagus loh itu. Iya gitu ya. Ya memang sih, Dok, ya kalau saya melihat bahwa
tahun 1998 ya. Waktu itu saya cukup lama di Amerika, dan pada saat itu saya dan istri saya ya karena dekat rumah maka sering pergi ke Whole Food Market. Lah, di Whole Food Market itu namanya Whole Food itu kagak jual makanan, minuman dan yang lain kecuali yang organik. Lah, pada saat itu saya dan juga istri saya masih berpandangan mahal amat ya. Dan kita belum mengerti mendapatkan knowledge yang cukup tentang organik ya. Lah kalau sekarang Dok, kalau istri saya pergi ke farmers market gitu ya. Lah ini kalau melihat bahwa orang-orang itu berebutnya beli yang organik instead of yang regular gitu ya, yang tradisional biasa gitu. Lah dalam hal ini Dok ya, apakah memang pengaruh organik dalam food misalnya untuk sayuran dan juga untuk fruit gitu, buah-buahan itu memang pengaruh cukup baik ya Dok ya untuk kesehatan? Kalau saya sendiri, saya tuh memang lebih suka untuk yang organik. Karena satu gini Mr. Dadi, kalau kita menanam tanaman itu kita kasih pupuk chemical, berarti otomatis yang zat-zat yang di bawah yang diambil oleh si tanaman tersebut berarti chemical dong. Nah kalau misalnya kita memilih organik, berarti sayuran yang kita makan yang masuk ke tubuh kita semuanya bahannya organik dan semua bahannya alami. Berarti otomatis sudah satu poin yang lebih dibandingkan kita menggunakan yang chemical gitu, Mr. Gandhi. Saya rasa bagus yang organik justru. Sekarang juga banyak kan orang Indonesia udah mulai sadar gitu. Apalagi di kota-kota besar ya, mereka tuh lebih berburunya ke sayuran dan juga buah-buahan organik. Lebih laku ternyata di situ. Bagus banget. Dan Dok, kalau kita melihat ya Dok ya, dari segi riset ya, bahwa sebenarnya tanaman-tanaman yang ditanam tanpa pestisida, tanpa herbisida, tanpa segala macam chemical fertilizer itu ya, ini akan lebih baik Dok ya, karena memang secara riset bahwa semua hal-hal pupuk-pupuk kimia itu akan menghambat dari phytochemicals, di mana memang katanya itu yang menghambat untuk pembentukan nutrisi dan juga untuk antioksidan gitu ya. Jadi memang kalau begitu pengertiannya bahwa segala hal yang organik itu tentu unsur nutrisinya lebih bagus dan juga antioksidannya lebih tinggi ya Dok ya? Lebih tinggi, iya. Jadi kan sekarang udah masyarakat Indonesia juga udah mulai paham gitu bahwa selain kita mengkonsumsi sayuran, makanan, semua organik, nah kopi juga kan kita minum setiap hari. Betul. Dan satu hari bisa 3 kali. Kenapa kita nggak rubah kopi kita yang biasa dengan kopi organik? Betul. Dok, ada pesan nggak Dok untuk para pecinta kopi? Jadi sebenarnya kalau kita ngopi itu nggak apa-apa ya, kita nggak usah khawatir bahwa kopi itu negatif atau segala macam, asal minumnya yang tidak terlalu banyak. Betul. Mr. Gandhi sebutkan, ya semua juga kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Betul sekali. Sarannya itu aja sih, coffee lover tetap aja ngopi nggak apa-apa. Ya, kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita minum kopi, pertama, jangan minum kopi pada saat perut kita kosong ya Dok ya. Dan yang kedua, kita coba berusaha mengurangi konsumsi gula. Jadi kalau yang bagus memang kopinya itu adalah ya kita pakainya kopi hitam gitu ya. Tetapi kalau memang belum sampai ke kopi hitam, ya cobalah dikurangin sedikit demi sedikit gitu ya. Hal ketiga, bahwa sebaiknya tidak disarankan kalau kita itu minum kopi sebagai minuman utama untuk waktu breakfast, lunch, maupun dinner. Karena hal itu akan menghambat untuk magnesium dan juga ferrum pembentukannya, dan itu diperlukan oleh kita semuanya. Demikian pula, kalau kita mau ngopi, ya 1 kali atau 2 kali sehari cukup bagus. Tetapi dari saran dokter adalah maksimum 3 kali. Ya. Dan yang ketiga, tentunya di sini karena sekarang memang tren di seluruh dunia itu trennya adalah tren kopi organik.
Saya di Amerika, saya melihat sudah terlalu banyak coffee shop mereka menyediakan kopi organik. Jadi, customer punya pilihan. Di sini, belum begitu populer. Sama dengan tahun 10-20 tahun yang lalu, sayuran dan juga buah-buahan organik belum populer, sekarang udah populer. Lah, suatu kali nanti, bahwa kita pasti akan mencari kopi organik. Nah, demikianlah GB Empowering Talk Show pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Thank you.